Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur. Bagaimana teman, pendapat kalian tentang novel ini? Semoga masih nyaman ya. Kali ini akan kembali melanjutkan cerita. Namun seperti biasa sebelum mulai, jangan lupa like, berikan masukan, komentar, dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum. Bagi yang telah gabung, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 15. Mas, dia itu bukan wanita baik-baik. Gara-gara si Maira itu, rumah tangga orang jadi rusak. Malah udah sampai pisah segala. Iya mas, jaga diri dulu sebelum terlanjur digoda sama dia. Betul, dia itu diam-diam menghanyutkan. Dia juga mentang-mentang cantik, suka tebar pesona. Pernyataan dua tetangga di sebelahnya itu masih terngiang-ngiang di telinga Adrian, membuat tugas-tugas kantor yang sedang dikerjakan harus tertunda karena beberapa kali beralih pandang dari laptop di depannya. Awalnya, ia tidak ingin mendengarkan sejak salah satu dari mereka mulai bersuara. Namun, walau tubuh Adrian sudah hampir masuk ke dalam rumah pun, mereka masih saja berbicara saling menimpali. Untuk menanggapi ucapan sebagai bentuk menghargai, Adrian hanya mengangguk tersenyum saja, lalu segera pamit untuk masuk, yang membuat mereka pun akhirnya berhenti mengoceh. Memang, bagaimanapun sifat dan kelakuan Mairo, itu bukan urusan Adrian. Selain karena tidak ada hubungan apapun dengan wanita itu, ia juga tidak terlalu peduli dengan keburukan orang, entah benar atau tidak. Hanya saja, mendengar Mairo sendiri yang dibuka aibnya, padahal sudah Adrian kenal baik. Walau kata mereka itu hanya kedok, tapi merasa sedikit mengganggu pikirannya. Sangat menyayangkan saja, wanita sebaik dan sesoleha Mairo masih tak luput dari gosip pedas para tetangga. Padahal mereka sendiri tidak pernah tahu fakta sebenarnya, selain hanya mendengar berita dari orang lain. Hanya orang yang disebut pembenci saja yang tega menyebarkan aib orang lain. Walau sebaik apapun orang itu, sementara orang yang baik, rasa benci pada orang lain pun tidak akan dibiarkan tumbuh di dalam benaknya. Sedangkan bagi Adrian sendiri, selama dirinya tidak melihat langsung keburukan yang mereka sebutkan tentang Mairo, itu tidaklah masalah. Melihat pun itu akan jadi urusan orang itu sendiri. Cukup dengan menghindar sudah menjadi pilihan terbaik. Tepat azan asar berkumandang, Adrian menghentikan aktivitasnya di depan laptop. Belum selesai memang tugas-tugas yang harus ia siapkan di hari Senin besok. Tapi akan ia lanjutkan malam nanti saja. Toh besok masih akhir pekan, tepatnya hari Minggu. Masih banyak waktu sampai hari Senin. Tak lama Adrian beranjak dari duduknya, berniat untuk segera melaksanakan sholat asar. Saat baru akan melangkah menuju kamar mandi, terdengar ketukan pintu dari luar rumah. Sepertinya memang pintu di rumah kontrakannya. Tanpa pikir panjang, Adrian melangkah cepat menghampiri ketukan itu. Dibukanya perlahan pintu bercat putih di depannya, hingga nampak seorang wanita tersenyum penuh semangat ke arahnya. "Mas, lagi sibuk ya?" tanya dia, cepat dengan senyum manis yang dibuat-buat. Tampilannya benar-benar membuat Adrian terpukau sekilas. Di tangannya ada piring yang mungkin berisi sesuatu di atasnya. Namun, daun pisang yang menutup membuat Adrian tidak bisa menebak isi di sana. Tapi bukan itu yang membuat Adrian merasa sedikit risih, hingga menghindar pandangan dari wanita itu. Wanita yang Adrian kenal sebagai tetangga sebelah itu mengenakan pakaian yang bisa ia sebut sebagai lingerie atau pakaian tidur. Entahlah, karena memang terlalu tipis dan menerawang. Padahal hari masih sore. Tapi dengan percaya dirinya, sedikit pun dia tidak malu, walau menyadari seluruh anggota tubuhnya sangat bisa dilihat orang sekitar. Bahkan tetangga di ujung sana, yang baru melewati depan rumah kontrakan Adrian, sempat tersandung sandal sendiri.
Mungkin karena terpancing oleh pemandangan yang sangat mungkin membuat aliran darah para laki-laki seketika mengalir deras. Tapi tidak dengan Adrian. Setelah menyadari pemandangan di depannya, ia segera beralih pandang, lalu bertanya maksud kedatangan wanita yang tadi sempat memberitakan keburukan Mairo itu. "Ini mas, saya habis bikin opor ayam. Sengaja banyak karena berniat ngasih ke tetangga lain. Ini buat masnya," jawab dia dengan nada selembut mungkin sambil menyodorkan piring di tangannya. "Dan ini ketupatnya." Selanjutnya wanita itu menyodorkan sekantong kresek hitam kecil berisi ketupat. Hanya ucapan terima kasih tanpa menatap setelah menerima kiriman makanan itu. Adrian bergegas pamit masuk ke dalam rumah, segera menghindari pemandangan yang bahkan dirinya merasa jijik melihatnya. Tidak peduli dengan ajakan ngobrol wanita itu, ia tetap masuk dengan alasan akan sholat asar. Di dalam rumah, Adrian masih berdiri di belakang pintu. Ia menyandarkan tubuh ke sana lalu menghempaskan napas lega setelah memastikan wanita tadi sudah berlalu. Dari kejadian yang baru dialami, setidaknya Adrian mengerti fakta yang sebenarnya, bahwa kata-kata yang dia ucapkan belum tentu itu fakta sebenarnya, termasuk soal keburukan Mairo yang dia ceritakan. Sorot cahaya senja yang cerah sore ini menciptakan keramaian di halaman rumah Mairo. Tidak seperti biasa saat musim hujan seperti ini. Halaman di sana hanya akan berisi genangan air bekas guyuran hujan. Nampak beberapa anak di sana tengah bermain kejar-kejaran, meramaikan suasana cerah yang baru datang 2 hari ini. Sementara Mairo menatap mereka penuh ceria, sambil sesekali menengok buku di tangannya. Namun keceriaan anak-anak yang Mairo lihat tidaklah lama. Salah satu dari mereka ada yang mulai dipanggil ibunya untuk segera pulang karena hampir masuk waktu maghrib. Lalu disusul yang lain setelah beberapa menit kemudian. Hingga akhirnya halaman hanya tinggal dedaunan yang berserakan, hasil dari cabutan anak-anak saat main kejar-kejaran. Menyadari hanya tinggal dirinya sendiri, Mairo berniat masuk ke dalam rumah. Namun kedatangan ibunya mengurungkan niatnya saat baru akan beranjak. Wanita berusia kepala 5 itu duduk di sebelah Mairo di bangku panjang teras rumah. Wajahnya datar, tidak ramah seperti biasanya, menciptakan tanda tanya di pikiran Mairo. "Mairo, sampai kapan kamu akan sendiri terus?" Belum sempat Mairo bertanya, ibunya sudah lebih dulu bersuara. "Alasan inikah yang membuat ibunya gundah?" "Kan aku sama ibu," sahut Mairo santai. "Mairo, ibu serius," raut wajah Bu Ambar, sebutan para warga untuknya. Memang nampak serius seperti ucapannya. "Bu, aku sudah berkali-kali bilang, aku belum siap menikah lagi." "Tapi dengan begitu, kamu akan selalu menjadi bahan gunjingan orang, nak." Ibu ikut sakit hati mendengarnya. "Ibu lebih percaya sama orang atau sama putri ibu sendiri?" "Terus apa gosip kamu dekat dengan laki-laki penghuni baru di kontrakan kita itu? Cuman gosip juga." Nada suara Ambar semakin meninggi. Kali ini Mairo terdiam. Ia tidak bisa menjawab perkataan ibunya. Lebih tepatnya, tidak bisa menjelaskan. Hanya merasa heran saja. Ibunya lebih memilih mendengarkan gosip orang yang notabene-nya memang membenci keluarganya, dibanding dengan melihat fakta anaknya sendiri. Padahal dialah yang paling tahu sifat dirinya. "Mairo, kalau kamu belum bersedia, ibu akan kenalkan kamu dengan orang yang pasti baik untuk kamu. Dia bekerja sebagai manajer. Jelas sudah mapan dari segi materi. Dia seorang duda, tapi anaknya sudah pada besar." Jelas ibunya panjang lebar, yang sedikit pun tidak membuat Mairo tertarik. Namun ia masih diam. "Kalau kamu sudah menikah, pasti mereka pada diam. Nggak lagi menyebarkan aibmu kemana-mana. Apalagi dia penghasilan bulanan besar. Kamu tahu kan, status janda itu selalu menjadi fitnah di mana-mana. Ibu nggak mau." "Ibu, cukup," pelan namun tegas.
Mairo berucap hingga seketika menghentikan penjelasan ibunya. Bu, sekali lagi saja, jangan dengarkan omongan orang. Biarkan mereka pada gosipin kita. Anggap saja sebagai pengurang dosa kita, penggugur dosa. Kamu, Mai, jadi anak selalu gak bisa dibilangi. Ambar segera beranjak dari duduk dan masuk ke dalam setelah menghempas napas kasar. Rencana untuk menjodohkan putrinya dengan pria yang sudah ada dalam daftar pikirannya harus kembali kandas. Setelah sebelumnya juga mengenalkan Mairo dengan lelaki lain seorang PNS. Namun putrinya tetap menolak. Sementara Mairo, bayangannya untuk menikah lagi bahkan masih jauh dari pikirannya. Walau ia sendiri masih tidak mengerti seperti apa tipe pria yang dirinya inginkan. Karena rasa dalam benaknya seolah tertutup untuk pria manapun. Humairah Azizah, janda yang bercerai akibat kekerasan dalam rumah tangga oleh suami sendiri yang berstatus pengusaha kaya raya. Alasan itulah yang membuatnya trauma hingga hampir 6 tahun memilih menyendiri. Terlebih lagi, setiap pria pilihan ibunya tak jauh beda dengan mantan suaminya yang mapan dari segi materi. Sementara Mairo sendiri justru menghindari pria mapan. Karena dengan itu mereka seolah punya hak untuk menghajar wanita seenaknya sendiri. Ia ingin mulai bersama dari nol dengan laki-laki yang baru menikahinya. Lalu berkomitmen bersama saling menjaga diri. Sayangnya itu hanya angan yang Mairo sendiri masih ragu untuk menjalaninya. Dan selesai teman. Bagaimana kelanjutannya? Kayaknya cocok nih dengan Adrian. Kita lihat aja kelanjutannya di bab berikutnya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.